Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang paragraf, karangan, dan penalaran. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6. Untuk nama-nama kelompoknya, yang pertama, Ansila Seranbanu, kedua, Marni Kandokang Yapa, ketiga, Teresa Desideria Bere, keempat, Gidalti Tamelap. Topik pembahasan, yang pertama pengertian paragraf, 2 jenis-jenis paragraf, 3 mode dan syarat paragraf, 4 pola pengembangan paragraf, 5 struktur paragraf, 6 pengertian karangan, 7 jenis-jenis karangan, 8 pengertian penalaran, 9 pengertian penalaran deduktif dan induktif, 10 jenis dan contoh penalaran deduktif dan induktif. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu ide atau gagasan pokok yang dirangkai dalam bahasa tulisan yang terdiri dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dengan memiliki satu pikiran utama dan setiap penulisannya dimulai dengan garis baru. Yang kedua, jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan letak kalimat utama. Itu dibagi lagi 3. Yang pertama paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Yang kedua itu berdasarkan isi, dibagi menjadi 5. Yang pertama narasi, eksposisi, argumentasi, persuai, dan deskripsi. Yang ketiga berdasarkan urutannya itu dibagi juga menjadi 3. Yang pertama paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Ketiga, model dan syarat paragraf. Model paragraf dibagi menjadi 2. Yang pertama, paragraf merenggang ditandai oleh jarak baris yang lebih lebar atau lebih renggang antara kalimat pertama dan kalimat terakhir paragraf sebelumnya. Yang kedua, paragraf bertekuk adalah paragraf yang ditulis agak menjorok ke dalam sedangkan jarak baris dengan paragraf sebelumnya tetap sama. Untuk syarat paragraf dibagi menjadi 5. Pertama, kesatuan, 2 kepaduan, 3 kelengkapan, 4 panjang paragraf, 5 pola susunan paragraf. 4. Pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, pola pengembangan paragraf perbandingan, pola pengembangan paragraf pertanyaan, pola pengembangan paragraf sebab akibat, pola pengembangan paragraf contoh, pola pengembangan paragraf perulangan, dan pola pengembangan paragraf definisi. 5. Struktur paragraf. Struktur paragraf dibagi menjadi 3. Yang pertama pembuka. Nah, pembuka itu menghantarkan pokok pikiran dalam paragraf tersebut, mencoba menarik perhatian para pembaca sehingga tertarik dan ingin tahu lebih lanjut isi paragraf. Kedua, penghubung atau pengembang, berisi persoalan yang akan dibahas yang di dalam adanya berkaitan antara bagian pembuka dan bagian penutup. Yang ketiga itu penutup, bagian yang dimaksud mengakhiri karangan yang mengandung simpulan apa yang telah diuraikan. Yang keenam, pengertian karangan. Karangan adalah suatu proses kegiatan berpikir manusia yang mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami dengan tepat. Ketujuh, jenis-jenis karangan. Jenis karangan dibagi menjadi 2. Yang pertama, jenis karangan berdasarkan cara penyajian itu isinya. Yang pertama narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuai. Jenis karangan berdasarkan bobot isinya itu pertama karangan ilmiah, karangan semi ilmiah, dan karangan non ilmiah. Yang kedelapan, pengertian penalaran. Penalaran adalah suatu aktivitas atau proses penarikan kesimpulan yang ditandai dengan adanya langkah-langkah proses berpikir. Yang kesembilan, pengertian penalaran deduktif dan induktif. Yang pertama, penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan secara logis berdasarkan premis yang ditemukan. Yang kedua, penalaran induktif. Induktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulannya dari premis umum menjadi pengamatan, data atau fakta. Ke-10, jenis penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif dibagi menjadi 4. Yang pertama, silogisme kategorial, silogisme hipotesis, silogisme alternatif, dan intimate. Penalaran induktif dibagi menjadi 3. Yang pertama, generalisasi, analogi, dan hubungan kausalitas. Sekian materi dari kami, semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.